Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Kuldi, kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Ya, hadir lagi nih Ustadz, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemi yang cukup membuat masyarakat kita Indonesia kita ini agak kewalahan juga, lama masalahnya ya. Iya, udah hampir setahun lebih ya. Iya, makanya kita sempat terhenti ya karena memang situasi yang tidak memungkinkan sekarang karena kita sudah sama-sama mengikuti protokol kesehatan walaupun tidak memakai masker, tapi kita sudah secara PCR sudah ya. Jadi ya, alhamdulillah kita bertemu dengan Ustaz juga dalam keadaan insya Allah. Dan sudah divaksin ya? Ya, divaksin sudah 2 kali ya. Mau nambah? Nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Iya. Ya, mitra muslim, kemarin kita berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan lebih terfokus pada Fir'aunnya. Dan memang kisah ini yang seperti diutarakan Ustaz bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Quran sampai 136 kali tentang Musa. Berarti artinya itu sejarah yang sangat panjang sekali. Betul. Dan sesungguhnya sejarah para nabi itu adalah untuk contoh berikutnya kepada umat setelahnya kan. Betul. Dan memang hal-hal seperti itu terjadi di abad sekarang ini, saat ini ya. Firaun sekarang masih ada. Betul, dalam bentuk yang lain tentu saja ya. Firaun abad ini. Karena kerajaan Mesirnya udah nggak ada. Ustaz, kita lanjut aja nih kisah tentang Nabi Musa alaihissalam lagi. Oke. Kita fokus ke Nabi Musa dulu ya. Iya. Kita tahu kembali lagi ke zamannya Bani Israel karena Nabi Musa ini adalah orang Bani Israel. Iya, Bani Israel. Walaupun lahirnya nanti di Mesir. Di Mesir ya lahirnya ya? Di Mesir. Dia putra Imron, kemudian Imron bin Kohit bin Lewi. Lewi itu siapa? Atau Levi? Levi itu artinya Yakub. Levi ya. Oh iya. Nah, Levi atau Levi itu anaknya Nabi Yakub yang 12. Oh iya. Gitu ya. Jadi Yakub disebut Israel. Jadi 12 anak itu disebut Bani Israel. Salah satunya adalah Levi tadi. Nanti ada juga Yahuza. Nah, Yahuza putra daripada Nabi Yakub atau putra dari Israel atau Bani Israel dan akan melahirkan raja-raja seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dari nasabnya Yahuza. Sementara Musa dan Harun ini lahir dari nasabnya Levi. Jadi keturunan daripada Nabi Yakub juga. Ketemu gitu ya. Gitu. Nah, Nabi Musa kita tahu lahir di saat kondisi Mesir, ya, kondisi Mesir yang dikuasain oleh Firaun Ramses II itu, di mana pada masanya adalah ingin membunuh anak-anak kecil yang baru lahir, bayi yang baru lahir, sehingga Nabi Musa yang anak daripada ibunya itu namanya Yukabed. Jadi Imron menikah dengan Yukabed. Yukabed itu ibu daripada Nabi Musa. Nah, dia itu Bani Israel pastinya. Kita tahu kisah populer bahwa Nabi Musa lahir kemudian diletakkan di sebuah keranjang, dihanyutkan di kali ya. Iya, di kali. Yang kali itu nyambung ke belakang istana ya. Ke dalam istana ya. Jadi kalau bisa digambarkan Sungai Nil, di Sungai Nil. Sungai Nil. Iya. Jadi memang Nabi Yusuf zaman dulu sudah menempatkan seluruh Bani Israel di salah satu lokasi khusus. Jadi ada lokasi khusus, ada kawasannya kawasan Bani Israel, mungkin Jakarta Timur lah gitu kira-kira atau kecamatan, itu semua Bani Israel. Dan orang tua daripada Nabi Musa memang tinggal di situ. Itu di dekat Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini panjang ya, dari negara ke negara, dari Sudan sampai dengan ujung Ethiopia dan sebagainya, itu panjang sekali. Dan ini bisa dikatakan belahnya dua begini, gitu ya. Jadi ada yang lurus Sungai Nil gitu. Jadi Nabi Musa bukan dibuang ya, dihanyutkan. Itu larinya akhirnya ke kanan. Tuhan sudah mengatur gitu ke kanan yang menuju ke istananya Fir'aun.
Si anak sungai sebetulnya ya. Anak sungai ya. Iya, betul. Sungai dan istana tersebut berada persis di depan sungai. Iya. Sehingga Nabi Musa diletakkan di situ, dan di ibundanya Nabi Musa itu memerintahkan untuk diikutin ini, jangan sampai kemana-mana gitu. Kemana dia akan bertuju. Ini berlabuh ya. Akhirnya diikutin, ternyata jatuhnya tabut itu, atau apa bahasa Indonesianya? Bahasa Arab tabut itu tempat keranjang itu berlabuh di istana. Ya. Pada saat itu istrinya Firaun melihat barang keranjang yang ada bayinya itu, kemudian dibuka dan seterusnya, dan akhirnya dipelihara oleh dia, walaupun ada perdebatan. Asyah dengan Firaun berdebat juga tentang anak itu ya. Ya, karena sementara kita harus membunuh Bani Israel, kok tahu-tahu memelihara ini. Bukan karena alasan si istrinya itu nggak punya anak segala macam, akhirnya pada akhirnya Firaun itu setuju kan ya. Ya mau tidak mau, walaupun dalam Quran dikatakan ya itu urusan kamu lah, saya nggak mau urus gitu. Yeah. Akhirnya tinggal di istana. Dia tinggal di istana kurang lebih hampir usia belasan tahun. Dan yang luar biasanya Tuhan sudah mengatur skenario ini cakep banget. Jadi kalau dibuat film bagus ya. Nabi Musa kan masih bayi, nangis lah mencari orang yang menyusui gitu ya. Dicari-cari tetap aja nangis. Kebetulan akhirnya ibunya sendiri akhirnya menyusui Nabi Musa ya. Dia mendiamkan, pertama bisa mendiamkan, akhirnya ini cocok kelihatannya. Itu ibunya. Iya, tapi kata ibunya, saya nggak bisa tinggal di sini karena saya punya suami. Suaminya kan masih ada dan saya punya anak. Jadi saya tidak bisa bermalam atau tinggal di sini. Oke lah kalau gitu dibawa ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya, disusuin dari pagi, mungkin sampai menjelang maghrib dikembalikan lagi terus. Jadi sudah mendapatkan didikan khusus dari ibunya, ibu dan bapaknya. Itu yang menarik ya. Jadi ternyata ibunya sendiri hingga akhirnya pada usia 3-4 tahun sudah mulai dilepas. Ya, artinya didikannya bukan didikan Firaun ya. Bukan didikan Firaun, tapi didikan dasarnya adalah dari susu ibunya, dan didikan agamanya sudah mulai. Maksud ketauhidannya itu ya. Ketauhidan yang awal yang utama. Ketika usia Nabi Musa 5 tahun, baru kemudian istri-istrinya yang 2 itu, ada yang bilang istrinya 3 setelah Asia itu punya istri juga yang ketiga, wallahu alam, tapi dalam beberapa sejarah dikatakan demikian, baru mempunyai anak. Jadi justru begitu udah ada Musa, mereka yang selama ini tidak punya keturunan punya anak, baru bisa beranak. Bukan bisa beranak dan hidup. Kan sebelumnya beranak mati gitu. Akhirnya hidup. Nah, itu secara ringkas. Di usia Nabi Musa 15 tahun pernah terjadi satu pertikaian antara Bani Israel, orang-orang keturunan Bani Israel dengan keturunan Mesir, Kipti, orang Mesir, berkelahi. Kemudian Nabi Musa dia memisahkan, mendamaikan keributan kedua. Cuman Nabi Musa mendamaikannya dengan kecekek ini, orang Mesirnya kecekek gitu ya. Akhirnya mati gitu. Jadi sama Musa mau dipisahin kecekek gitu. Mungkin dipisah begini gitu, tapi yang ini kecekek lehernya, udah kamu jangan berantem. Kecekek agak kerasan. Karena mungkin kalau mau pembunuhan kan di sini ya. Di sini. Mungkin si anak orang Mesir ada asma mungkin. Jadi nggak tahu. Langsung meninggal, langsung mati. Nabi Musa ketakutan. Akhirnya bertemu dengan orang lain yang tidak disebutkan siapa namanya, tapi orang tua. Kamu harus keluar, kalau enggak kamu dibunuh sama bapak angkat kamu. Akhirnya keluar kan, kabur dan keluarnya ini perjalanan 7 malam 8 hari mencari tempat, sampai akhirnya ke lokasi yang namanya Madian. Jadi perjalanan dari Mesir saat itu sampai ke Madian. Madian sekarang itu sekitar Yordan. Sekitar Yordan, antara perbatasan Aqabah di Saudi dengan Yordan, di sana tuh Madian namanya. Kebetulan di sana sudah ada nabi.
Atau siapa Nabi siapa? Nabi Syuaib. Gitu. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Syuaib. Iya, makanya Nabi Syuaib kan dimakamkan di daerah Jordan Madian, ya. Oke. Madian Jordan. Nah, kebetulan Nabi Syuaib punya anak 2. Putri yang kebetulan sedang mengambil air pada saat itu. Iya kan, air, tapi kan namanya perempuan harus antrilah nunggu yang laki-laki selesai baru diambil air. Iya. Kebetulan Nabi Musa baru sampai di situ ke tempat itu di bawah pohon melihat ini perempuan siapa, kesian gitu kan. Udah diambil aja. Yang Musa kan kuat. Iya. Akhirnya diambil air langsung. Ini kok kata perempuannya kok baik banget nih, pemuda asing nih, wajah asing kan beda, wajahnya wajah orang Mesir lah. Iya, katakan gitu. Bukan masyarakat setempat ya gitu. Iya, yang atau mungkin orang Afrika wajah-wajahnya. Iya. Akhirnya dia lapor ke bapaknya. Bapaknya juga Nabi Syuaib, kok cepat sekali kan. Ada yang bantuin. Siapa gitu? Ada seorang pemuda begini. Coba bawa ke saya. Iya, ke bapak. Akhirnya dibawa dan seorang nabi tentu tahu ini modelnya model nabi nih. Iya. Berikutnya gitu. Ada karena dia seorang nabi maka dia ciri-ciri kenabian sudah terlihat ya gitu ya. Akhirnya dia bilang boleh tinggal di sini tapi kamu harus kerja 7 tahun. Ngapain kerjanya? Ya ngangon kambing. Ngangon. Sempat menggembala ya. Bahasa Betawi ngangon ya. Mengembala kambing. Selama itu bekerja dengan akhirnya bekerja di sana. Mungkin didikannya sudah mulai mendapatkan didikan lagi dari Nabi Syuaib tadi ya. Jadi setelah dididik oleh orang tuanya di Bani Israel sana, di Mesir ya. Mesir. Kemudian dengan Firaun juga pernah hidup kan? Iya. Beberapa tahun mungkin dari segi kemiliteran mungkin diajarkan di sana di istana ya. Di istana. Kemudian usia 15 tahun dengan Nabi Syuaib artinya pendidikan agama mulai didapatin lagi. Itu skenario Allah sudah ngatur. Karena memang ya calon nabi istilahnya. Calon nabi gitu. Akhirnya sudah 7 tahun akhirnya digenapkan jadi 10 tahun Nabi Musa bekerja dengan Syuaib dan dinikahkan dengan putrinya yang namanya Sapura. Salah satu dari 2 itu dinikahkan oleh Nabi Syuaib dan yang namanya Sapura. Berarti Nabi Musa itu adalah mantunya dari Nabi Syuaib. Jadi menjadi mantu Nabi Syuaib. Itu kisahnya. Setelah itu Nabi Musa ingin kembali ke keluarganya dong. Keluarganya Mesir. Di Mesir, masih di Mesir. Mesir, bapaknya masih di Mesir atau ibunya masih di Mesir, kemudian kakaknya Harun masih di Mesir. Akhirnya dia kembali. Nah, kebetulan kembalinya itu kan di musim dingin. Di musim dingin dan gelap kan belum ada lampu. Iya betul. Belum ada lampu. Jadi ini perjalanan bayangkan perjalanan 7 malam. Akhirnya dia sampai ke satu tempat kelihatannya nyasar itu ya. Sepertinya nyasar kayak malam-malam gitu. Akhirnya dia kebetulan membawa batu. Batu itu memang digunakan untuk cahaya. Bukan. Cahaya. Jadi kan gesek-gesek gitu. Iya. Gesek-gesek gitu. Penerang gitu ya. Penerang gitu. Kan itu kan belum ada GPS jadi nyasar. Iya. Jadi mungkin dia mau bikin api unggun, kan transit lah kata transit. Kemudian dilihat kejauhan kok ada api gitu. Ada api besar, makin besar. Akhirnya penasaran Nabi Musa, akhirnya disuruh tunggu nih keluarganya nih. Tunggu, saya mau lihat tuh api di sana. Datanglah ke sana, ternyata bukan api, cahaya nur Allah di sana di Gurun Sinai. Nah disitulah Nabi Musa pertama kali berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut Nabi Musa adalah kalimullah. Salah satu nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah, walaupun tidak tanpa wajah Rasulullah kan tidak sanggup. Allah maksudnya. Allah. Tidak sanggup. Jadi dan bicaranya itu kan bukan bicara kayak seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu pembicaranya kita nggak tahu, Allah alam gitu. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah ngomong gitu. Nabi Musa bicara sama Allah seperti suara kita belum tentu. Karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak seperti manusia bicaranya. Dan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menafsirkan bagaimana cara Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan sebelum Nabi Musa naik ke gunung disuruh lepaskan sendalnya karena tempat itu dikatakan tempat suci atau dia harus berhadapan dengan Allah pencipta yang suci.
Maka meninggalkan sendalnya, kemudian dia tanya, kau bawa apa? Kebetulan Nabi Musa bawa tongkat ya, kayu lah gitu ya. Kemudian untuk apa ya? Untuk ngangon kambing lah gitu. Iya, itu. Iya, kan dia ngangon kambing. Bahasa kerennya mengembala. Apa-apa cakung mengangon. Mengembala kambing gitu ya, mengembala kambing ya. Akhirnya disitulah mukjizatnya ditampakkan. Ditampakkannya. Suruh lempar. Jadi ular. Kaget Abu Musa. Jadi ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana cara mengembalikannya lagi? Dia suruh pegang ininya, ular kan ada mulutnya gitu. Iya. Jadi dia harus cari mulutnya. Bayangin aja ular gitu. Iya. Jadi untuk mengembalikan jari tungket lagi ya harus dipegang ininya depannya ini, bukan buntutnya. Bernama yang ular. Jadi angin itu ya. Jadi itu salah satu mukjizat yang Allah berikan. Yang pada akhirnya mukjizat itu ditunjukkan pada saat Nabi Musa kembali ke istana kalau tidak salah. Dan itu adalah persiapan yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa nanti akan menghadapi bapak angkatnya sendiri yang jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan memang sudah saatnya Nabi Musa itu kembali ke Mesir seperti itu. Iya, atas perintah Allah tentunya. Iya. Perintah Allah, izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya Nabi Musa, ini sudah waktunya. Kau pergi ke Firaun karena ini sudah melewati batas. Ya, kondisinya sudah kekejamannya sudah melewati batas. Sebetulnya saya penasaran banget kembali lagi ke istana ketemu Ramses II seperti apa. Tapi tahan dulu Ustaz. Oh gitu. Karena kita akan lanjut di episode berikutnya ya. Oke. Jadi bersabar Mitra Muslim. Kita akan kembali lagi di episode berikut dan episode ini kita pamit dulu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Puldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe, ya, jangan lupa.